Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Knowing. Film ini telah rilis pada tanggal 20 Maret tahun 2009. Di dalam film ini bercerita tentang seorang anak yang menulis banyak angka di dalam sari kertas. Salah satu guru yang melihat angka tersebut mencoba mencari tahu apa maksud dari angka yang ditulis. Ternyata angka-angka tersebut meramalkan sebuah tragedi yang akan terjadi di masa depan. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah sekolah dasar pada tahun 1959. Sekolah itu akan merayakan acara peresmian sekolah baru. Sebelum acara peresmian dimulai, sekolah mengadakan lomba untuk mencari ide-ide terbaik dalam merayakan acara peresmian sekolah. Pemenang dari lomba itu adalah seorang murid bernama Lucinda Embry dengan ide sebuah kapsul waktu, di mana para murid akan menggambar apa yang menurut mereka akan terjadi 50 tahun ke depan. Lucinda adalah seorang murid pendiam yang bisa dibilang aneh. Lucinda selalu sendirian yang hampir tidak mempunyai teman. Setelah pengumuman pemenang lomba itu, Ibu Taylor, salah satu guru yang mengajar, meminta para murid untuk menggambar apa yang mereka pikirkan tentang masa depan. Para murid pun mulai menggambar tentang masa depan, tetapi berbeda dengan Lucinda. Bukannya malah menggambar, Lucinda malah menulis banyak angka-angka. Bu Taylor yang melihat hal itu langsung mengambil kertas milik Lucinda karena waktu menggambar sudah mulai habis. Setelah kertas itu dikumpulkan, Bu Taylor memasukkan ke amplop yang berisi nama tiap-tiap murid dan langsung memasukkannya ke dalam kapsul waktu. Keesokan harinya semua murid dan guru berkumpul di depan halaman sekolah untuk mengadakan acara peresmian sekolah baru. Kapsul waktu itu dimasukkan ke dalam tanah dan akan dibuka kembali setelah 50 tahun kemudian. Ketika acara selesai, Lucinda menghilang entah kemana. Orang tua dan para guru pun menjadi panik karena hilangnya Lucinda. Lalu Bu Taylor yang sedang bingung menemukan Lucinda di dalam salah satu ruangan di sekolahnya. Saat ditemukan, Lucinda sedang mencakar-cakar pintu dan menulis angka-angka lagi. 50 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009, diadakanlah sebuah acara pembukaan kapsul waktu yang telah dikubur sejak tahun 1959. Di sini kita akan diperlihatkan seorang anak bernama Caleb. Caleb adalah anak yang memiliki kelainan pada pendengaran, tetapi dengan menggunakan alat bantu, ia bisa mendengar apa yang orang lain katakan. Caleb memiliki seorang ayah bernama Jonathan, atau kita panggil saja John. John adalah seorang profesor sekaligus dosen yang mengajar di salah satu kampus. Sebenarnya, Caleb memiliki seorang ibu, namun ibunya meninggal dalam tragedi kebakaran. Setelah kematian istrinya, John menjadi sangat overprotective pada Caleb karena ia tidak ingin kehilangan orang yang ia sayangi untuk yang kedua kalinya. Saat acara pembukaan kapsul waktu, Caleb mendapatkan surat yang dibuat oleh Lucinda. Ia pun bingung dengan rentetan angka yang tertulis di dalam kertas itu. Lalu Caleb memberitahu ayahnya tentang surat Lucinda yang ia rasa memiliki maksud lain. Awalnya John tidak tertarik dengan surat Lucinda, tetapi setelah ia melihat salah satu tanggal di mana pada tanggal tersebut terjadi sebuah tragedi besar, John mulai tertarik untuk menyelidiki tiap angka yang ditulis oleh Lucinda. Ternyata, angka-angka yang ditulis Lucinda dapat meramalkan sebuah tragedi besar. Bahkan angka-angka tersebut memprediksi jumlah korban yang meninggal saat tragedi selama 50 tahun terakhir. Dari angka-angka tersebut, John menemukan tanggal di mana tragedi kebakaran yang menewaskan istrinya. Dari banyaknya angka-angka, terdapat 3 tragedi yang akan terjadi di masa mendatang. John menghabiskan malamnya untuk menyelidiki tiap angka tersebut. Keesokan harinya, John datang menemui temannya yang bernama Phil untuk menjelaskan tentang surat Lucinda dengan angka-angka yang meramalkan tragedi besar di masa depan. Tetapi Phil tidak percaya dengan ucapan John karena ada beberapa angka yang belum bisa dipecahkan. Phil menganggap angka-angka tersebut hanyalah sebuah kebetulan. Karena kecewa Phil tidak percaya padanya, John pun mulai mencari informasi tentang Lucinda. John pergi menemui Ibu Taylor yang pernah menjadi guru Lucinda. Bu Taylor bercerita bahwa memang benar Lucinda yang membuat angka-angka itu. Ia juga bercerita tentang Lucinda yang sempat menghilang dan ditemukan di sebuah ruangan dalam keadaan jari yang berdarah karena dia mencakar pintu. Sebenarnya, John ingin menemui Lucinda, tapi sayangnya Lucinda telah meninggal karena bunuh diri. Setelah mendapat informasi itu, John pulang ke rumah. Saat Caleb sedang bermain di halaman rumahnya, ia merasa seseorang memanggilnya.
Kemudian Caleb pergi ke sebuah mobil di mana terdapat dua orang pria yang memberinya sebuah batu hitam. Kedua pria itu hanya memberi batu hitam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Caleb bersama dengan orang asing, John pun khawatir dan langsung menghampirinya. Di malam harinya, John sibuk mencari berita tentang tragedi yang telah diramalkan oleh Lucinda. Tetapi ia tidak menemukan satupun tragedi yang terjadi. Keesokan harinya, John pergi untuk menjemput Caleb di sekolahnya. Saat ia sedang menelpon Phil untuk meminta maaf, John menyadari bahwa sisa angka-angka yang ada di ramalan Lucinda adalah koordinat tempat terjadinya tragedi besar. Ternyata, koordinat angka itu menunjukkan tempat di mana John berada saat ini, yang artinya sebentar lagi akan terjadi tragedi besar. Tak lama setelah itu, benar saja, terjadilah tragedi jatuhnya pesawat di tempat John berada. John pun sangat panik dan syok melihat insiden tersebut. Ia mulai membantu korban-korban akibat tragedi itu. Ia sendiri masih belum percaya bahwa ramalan Lucinda benar-benar terjadi. Setelah kejadian itu, Phil datang ke rumah John dan ia pun percaya dengan ramalan Lucinda. Saat John dan Phil sedang berbicara, seseorang datang ke kamar Caleb. Kemudian orang aneh itu memperlihatkan sebuah pemandangan di mana seluruh dunia terbakar oleh api. Caleb yang melihat hal mengerikan itu langsung ketakutan dan memanggil ayahnya. Mendengar hal tersebut, John langsung pergi ke kamar Caleb. Keesokan harinya, John dan Caleb pergi ke rumah Diana yang merupakan anak dari Lucinda. John berpikir mungkin Diana mengetahui sesuatu tentang kemampuan Lucinda. John mulai mengikuti Diana dan putrinya yang bernama Abby hingga ke sebuah museum. Lalu John mulai bertanya tentang Lucinda yang bisa meramalkan masa depan pada Diana. Diana pun menjadi marah dan segera pergi dari sana. Lalu keesokan harinya, John membawa Caleb ke rumah ayahnya. Lalu dia meminta adiknya yang bernama Grace untuk menjaga Caleb. Setelah itu, John pun pergi ke tempat di mana sebuah tragedi diramalkan akan terjadi. John mengira bahwa akan ada teroris yang mengacaukan tempat itu. Tetapi dugaannya salah besar. Ternyata tragedi yang akan terjadi itu adalah tabrakan antar kereta. Tragedi itu menewaskan 170 orang sesuai dengan ramalan Lucinda. Setelah tragedi itu, John dan Caleb pergi ke rumah Diana. Di sana Diana bercerita bahwa Lucinda meramalkan bahwa Diana akan meninggal pada 19 Oktober yang akan datang. Diana hidup dalam ketakutan akan ramalan ibunya. Karena rasa takutnya itu, Diana meyakinkan dirinya bahwa ramalan itu adalah bohong dan menganggap ibunya adalah wanita yang tidak waras. John dan Diana memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Lucinda. Mereka pun segera pergi ke rumah masa kecil Lucinda. Di sana Diana bercerita tentang Lucinda yang sering mendengar suara-suara yang berbisik padanya. Di rumah Lucinda, John menemukan sebuah gambar yang memiliki arti tentang hari kiamat. Diana berkata bahwa ibunya sering memandang gambar itu selama berjam-jam. Di sini, John dan Diana belum mengetahui maksud dari gambar tersebut. Di dalam angka-angka terakhir, John menemukan sebuah fakta di mana pada 19 Oktober akan ada tragedi besar di mana semua orang akan menjadi korbannya. Di saat John dan Diana menyelidiki rumah Lucinda, Caleb dan Abby didatangi oleh sekelompok orang aneh yang meminta mereka berdua untuk ikut bersama mereka. Karena ketakutan, Caleb pun membunyikan klakson mobilnya agar John datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Di sana John melihat salah satu dari orang aneh tersebut. Melihat hal itu, John pun segera mengikutinya. Saat John bertanya pada dia, orang aneh itu hanya diam saja dan tiba-tiba ia menghilang seketika. Mereka berempat segera pergi ke rumah John dan menghabiskan malam di sana. Keesokan harinya, Abby mewarnai gambar yang John dan Diana temukan di rumah Lucinda. Ternyata gambar itu adalah sebuah matahari. Ia pun segera pergi ke observatorium di kampus tempatnya mengajar. Kemudian John mulai mengerti maksud dari gambar yang ada di rumah Lucinda. Maksud dari gambar itu adalah akan terjadinya sebuah tragedi di mana matahari akan menyemburkan panas yang dapat menghancurkan dan membakar bumi. Dan tragedi itu akan terjadi pada tanggal 19 Oktober. John memberitahu Phil tentang hal itu dan Phil sangat kaget karena sebentar lagi bumi akan kiamat. Berita tentang kiamat itu mulai menyebar ke seluruh dunia. Lalu John dan Diana memutuskan untuk pergi ke dalam goa untuk berlindung. Walaupun John yakin mereka akan mati, setidaknya mereka telah berusaha agar tetap hidup. Kemudian John menelpon ayahnya dan meminta ayahnya untuk berlindung di ruang bawah tanah karena akan terjadi kiamat. Tapi ayahnya tidak ingin melakukan apa yang dikatakan oleh John. Ayahnya sudah pasrah jika dirinya akan mati saat itu juga. Saat John segera pergi menuju goa, John menemukan Caleb sedang menulis angka-angka seperti yang dilakukan oleh Lucinda. John pun menjadi sangat-sangat panik.
Karena John ingat bahwa Lucinda pernah mengukir angka di salah satu pintu sekolah, John dengan cepat mengambil pintu itu dan mencoba untuk melihat angka yang terukir di pintu itu. John merasa bahwa angka yang ada di pintu itu adalah koordinat tempat di mana mereka bisa selamat dari tragedi kiamat tersebut. Diana yang melihat tindakan John mulai panik karena tindakan John itu hanya membuang-buang waktu mereka. Diana segera pergi ke goa dengan menggunakan mobilnya, sedangkan John masih berusaha mencari angka-angka tersebut. Hingga akhirnya John berhasil, tetapi Diana telah pergi. John segera mengejar Diana. Diana mencoba menghubungi John tetapi tidak bisa karena sinyal HP-nya mulai melemah. Sebelum pergi menuju goa, Diana menepi ke sebuah pom bensin untuk membeli makanan dan mencoba untuk menghubungi John melalui telepon umum. Lalu John memberitahu Diana bahwa rumah Lucinda adalah tempat yang paling aman di mana mereka bisa berlindung dari kiamat itu. Tetapi Diana sama sekali tidak mempercayai perkataan dari John. Ia tetap bersikeras untuk pergi ke sebuah goa. Saat Diana sedang sibuk menelpon John, beberapa orang aneh menculik Caleb dan juga Abby. Diana pun dengan cepat mengejar mobil penculik itu. Tetapi Diana mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuatnya meninggal. Diana meninggal tepat pada tanggal 19 Oktober malam. Sementara John masih berusaha mencari Diana dan juga anak-anak. Hingga pada akhirnya John menemukan Diana telah tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Setelah kematian Diana, John segera pergi ke rumah Lucinda. Di sana ia pun menemukan Caleb dan Abby yang sedang dijaga oleh orang-orang aneh tersebut. Ternyata orang-orang aneh itu merupakan alien yang berusaha untuk menyelamatkan manusia dari kiamat yang akan terjadi. Tetapi manusia-manusia yang bisa diselamatkan hanyalah manusia yang terpilih seperti Caleb dan juga Abby. Manusia-manusia yang telah terpilih akan dibawa ke tempat aman agar manusia itu bisa memulai peradaban yang baru. Hanya Caleb dan Abby yang terpilih untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Meskipun berat, John merelakan kepergian Caleb agar Caleb bisa selamat. Caleb dan John lalu mengucapkan kata-kata perpisahan. Caleb lalu dibawa pergi ke luar angkasa oleh para alien tersebut. Keesokan harinya, berita tentang kiamat itu mulai menyebabkan kerusuhan di seluruh dunia. Karena John tidak memiliki alasan untuk hidup lagi, ia pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya dan berkumpul bersama ayah, ibu, dan juga Grace. Mereka berempat saling berpelukan dan menanti kematian yang segera datang. Tak lama setelah itu, panas matahari mulai menghancurkan dan meratakan bumi. Scene akhir ditutup dengan Caleb dan Abby telah berada di tempat yang aman di mana mereka akan memulai peradaban manusia yang baru. Dan cerita pun selesai. Oke, gua akan sedikit membahas tentang ending dari film ini. Walaupun penjelasan ini belum sepenuhnya benar. Untuk ending di dalam film ini sebenarnya masih dijadikan perdebatan oleh orang-orang. Tapi gua memiliki teori dengan memiliki penjelasan di dalamnya. Bisa jadi alien tersebut mencari orang-orang yang masih suci, seperti halnya anak kecil. Nah, anak-anak ini akan dibawa ke planet lain untuk memulai peradaban baru. Teori ini diperkuat dengan tidak adanya anak kecil saat orang-orang berhamburan ke sana kemari. Coba kita perhatikan di dalam scene ini. Semuanya adalah orang dewasa, tidak ada anak kecil. Tidak hanya itu, diperlihatkan pada planet baru terdapat banyak sekali kapal-kapal luar angkasa. Yang bisa jadi kapal itu mengangkut anak-anak lain. Atau bisa jadi Caleb dan Abby menggambarkan Adam dan Hawa. Well, gue juga belum yakin dengan penjelasan gue sendiri. Karena saking banyaknya orang yang memperdebatkan ending dari film ini, gue akan menyerahkan kepada kalian. Bagi kalian yang paham tentang ending dari film ini, coba tulis komentarnya di bawah guys. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.